Halo, kembali lagi kita belajar dan kali ini kita melanjutkan pembelajaran kita untuk program linear lanjutan ya, yang kedua atau ini yang video yang kedua. Nah, pada program linear kali ini kita akan membahas bagaimana menggambar grafik persamaan linear. Lalu yang kedua nanti bagaimana menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear. Nah, kita mulai saja. Yang pertama kita akan belajar menggambar grafik persamaan linear. Nah, dalam menggambar grafik persamaan linear, khususnya persamaan linear dua variabel, ya, yang perlu kita ketahui yaitu dengan cara menentukan dua titik sembarang. Ya, dua titik sembarang. Nah, tapi khususnya biasa yang sering digunakan nih sebuah tips ya, yang mudah untuk menentukan titik sembarang ya. Nah, biasa digunakan yaitu titik potong atau tipot sumbu X dan titik potong, saya singkat, tipot sumbu Y. Nah, jadi inilah dia bagaimana cara menggambar persamaan linear dua variabel. Nah, tapi ada beberapa ya yang saya buat poin-poinnya supaya nanti kita jumpai persamaan linear ya yang satu variabel, bagaimana menggambar garisnya. Nah, jadi saya buat poin-poinnya ya untuk beberapa poin berikut. Nah, poin yang pertama, jadi misal X sama dengan A ya, bagaimana menggambar grafik X sama dengan A. Nah, untuk menggambar grafik X sama dengan A, contohnya saya buat di sini sebuah grafik ya, sebuah diagram kartesius, sumbu X, di sini sumbu Y. Jadi di sini soalnya X sama dengan A. A ini adalah bilangan ya. Jadi saya buat hanya sembarang saja, di sini ada A, bilangan A. Jadi gambar persamaan X sama dengan A ini hanya kita buat di titik A ini, lalu kita buat gariskan ya. Ini jadi ini adalah X sama dengan A. Nah, kita ambil contoh. Misal X sama dengan 2. Nah, gambarkan ya, perintahnya gambarkan. Nah, kita gambarkan. Jadi ini sumbu X-nya, ini sumbu Y. Di sini 1, di sini 2. Ini 0. Jadi kita tinggal titik ini, lalu kita gariskan ya. Jadi ini adalah garis atau grafik X sama dengan 2 ya. Nah, jadi untuk kasus yang pertama ini jadi sudah kita mengerti. Jadi kalau kita jumpai X sama dengan A, langsung saja kita gariskan di titik A nya ya, di titik X sama dengan A. Nah, selanjutnya poin yang kedua. Nah, ini tadi sudah X sama dengan A, jadi sekarang yang Y sama dengan B. Nah, sama dengan poin pertama, jadi langsung saja. Nah, di sini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X.
Lalu di sini di titik Y ini ada B. Jadi tinggal kita gariskan di B-nya untuk Y-nya ya. Nah, garis yang dibuat inilah garis Y sama dengan B atau grafik Y sama dengan B. Ya. Nah, contoh yang saya buatkan misalnya Y sama dengan negatif 2. Nah, kita buatkan dulu diagram kartesiusnya. Di sini X, di sini sumbu Y, lalu di sumbu Y ini ada negatif 1, negatif 2. Nah, tadi Y sama dengan negatif 2, jadi kita tarik garis Y sama dengan negatif 2. Nah, garis yang kita hasilkan ini, garis lurus ini adalah Y sama dengan negatif 2 atau grafik Y sama dengan 2. Nah, demikian untuk poin-poin tertentu ya penggambarannya dalam persamaan linear ini. Nah, jadi kalau untuk yang lain kita bisa menentukan 2 titik sembarang untuk menggambarnya. Khususnya kita menggambarkannya titik sembarangnya lebih mudah kita pakai titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y yang ini ya. Titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Nah, kita langsung saja ke contoh. Jadi kita coba buat contoh dulu ya. Contoh. Nah, gambar grafik ya dari 2x tambah y sama dengan 4. Nah, untuk persamaan linear 2 variabel ini kita menggambarnya menggunakan titik sembarang, tapi yang kita pakai titik potong ya, itu tipsnya supaya lebih mudah. Jadi kita buat dulu tabelnya. Ini tekniknya buat tabel ya, dimana tabel ini nanti terdiri dari 2 baris dan 3 kolom ya. Di sini X, di sini Y. Nah, ini jika X-nya 0 dan ini jika Y-nya 0. Kita isi terlebih dulu. Jika X-nya 0 dan jika Y-nya 0. Nah, jadi jika X-nya 0, Y-nya berapa? Nah, jika Y-nya 0, X-nya berapa? Gitu. Itulah titik potong sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi kalau titik potong dengan sumbu X, jadi Y-nya 0 ya yang ini. Jadi titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya yang 0. Di sini dia letaknya. Nah, langsung saja ini tadi grafiknya 2x. Saya tulis di atasnya 2x tambah 4y sama dengan 8. Nah, perhatikan. Jadi jika X-nya 0 ya, jika X-nya 0, nah, boleh saya buat untuk pertama kali. Jika X-nya 0 berarti X-nya 0 ya. Berarti 2 kali 0 tambah 4 kali Y sama dengan 8. Demikian ya. Nah, 2 kali 0 itu 0, jadi tinggal 4 kali Y 4Y sama dengan 8. Y sama dengan 8 bagi 4 sama dengan 2. Ya. Nah, jadi untuk X-nya 0, Y-nya diperoleh 2, jadi kita isi 2 di sini. Ya. Nah, selanjutnya untuk Y-nya yang 0, berarti kita tuliskan ke sini 2 kali X tambah 4 kali Y-nya 0. Nggak kelihatan. Untuk Y-nya 0. Nah, kita buat ke sini ya, 2 kali X tambah 4 kali Y yang tadi 0 sama dengan
8. 4 kali 0 itu 0. Jadi 2x sama dengan 8. X sama dengan 8 per 8 bagi 2 ya, sama dengan 4. Maka diperoleh di sini untuk yang 0 tadi kita peroleh x-nya 4. Jadi demikianlah titik potong yang kita peroleh, berarti 0,2 dan 4,0. Nah, sekarang kita tinggal mengikuti apa yang ditanya, yaitu menggambar grafiknya. Nah, sekarang kita gambarkan grafiknya. Jadi kalau kita gambar grafiknya, boleh saya tulis ulang ya. Di atas ini 2x tambah 4y sama dengan 8. Tadi diperoleh titik potongnya. Nah, tinggal kita titiki aja x-nya 4 dan y2 ya. Di sini x, di sini y. Jadi tinggal kita lihat aja. Titik yang pertama 0,2 ya, berarti di sini 0,2, di sini 1, di sini 2. Titik di sini 0,2 ya, 0,2. Sekarang 4,0. Berarti x-nya 4. 1 2 3 4. Jadi 4,0 di sini. Ya, jadi sekarang kita tinggal tarik garisnya. Tarik garisnya di titik 4 nih ya. Nah, dari gambar ini maka yang diperoleh, jadi grafik yang garis lurus ini ya, boleh saya buatkan. Ini yang disebut 2x tambah 4y sama dengan 8. Ya, garis 2x tambah 4y sama dengan 8. Nah, demikianlah ya bagaimana menggambar grafik persamaan linier. Nah, sekarang kita ke tahap selanjutnya, yaitu menentukan daerah penyelesaian sistem ketidaksamaan linier. Nah, cara yang kita akan lakukan yaitu dengan menguji pada salah satu titik. Nah, kita langsung aja ke contoh. Nah, contohnya ialah x tambah y lebih besar sama dengan 2. Lalu x tambah y lebih kecil sama dengan 4. Selanjutnya x lebih besar sama dengan 2
dan X lebih kecil sama dengan 4. Nah, pada tahap ini kita akan menggambar dulu X tambah Y sama dengan 2, lalu X tambah Y sama dengan 4. Nah, untuk X tambah Y sama dengan 2, kita buat dulu titik potongnya. Jadi X tambah Y sama dengan 2. Jika kita buat titik potongnya, di sini X, di sini Y. Ini apabila X-nya 0 dan di sini apabila Y-nya sama dengan 0. Nah, apabila X-nya sama dengan 0, maka 0 tambah Y sama dengan 2. Jadi Y-nya sama dengan 2. Nah, apabila Y-nya 0 berarti X tambah 0 sama dengan 2. Jadi X sama dengan 2. Nah, inilah titik potong yang kita peroleh ya, yaitu 0,2 dan 2,0 untuk garis X tambah Y sama dengan 2. Nah, selanjutnya untuk X tambah Y garis yang kedua yaitu sama dengan 4 yang ini. Nah, kita buat juga titik potongnya. Di sini sumbu X, di sini sumbu Y. Ini apabila X-nya 0 dan ini apabila Y-nya 0. Sama, kita gantikan X-nya 0, berarti 0 tambah Y sama dengan 4, Y sama dengan 4. Jadi Y-nya sama dengan 4. Nah, selanjutnya apabila Y 0, berarti X tambah 0 sama dengan 4. Jadi X-nya sama dengan 4. Jadi diperoleh titiknya 0,4 dan 4,0. Nah, sekarang kita tinggal menggambarnya di dalam grafik. Untuk menentukan di mana daerah penyelesaiannya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kita gambarkan dulu untuk X tambah Y sama dengan 2. Berarti di titik 0,2 dan 2,0 ya. Ini titik 0. Nah, kita buat di sini 2. Jadi 0,2 di sini. Lalu di sini 2 juga. Berarti ini 2,0. Sekarang kita tarik garis yang melalui titik ini. Nah, perhatikan soalnya tadi X tambah Y sama dengan 2 ya. Jadi kita menentukan daerahnya di mana X tambah Y lebih besar sama dengan 2. Nah, kita lihat ini terbagi 2 jadi daerahnya, sebelah kiri dan kanan. Jadi tekniknya adalah untuk menentukan daerahnya itu adalah menguji pada satu titik. Nah, di sini sebelah sini kan banyak titik. Di sebelah garis ini, sebelah kanannya juga sebelah kirinya banyak titik. Uji saja salah satu titiknya. Saya menguji yang di titik 0,0 di titik ini. Jadi kalau saya uji ke soal X-nya 0, Y-nya 0 ya, titik 0,0, 0 tambah 0, 0 lebih besar dari 2, kan salah. Berarti daerah penyelesaiannya tidak di sebelah kiri, tapi di sebelah kanan. Jadi diarsir sebelah kanan. Nah, seperti ini kira-kira. Diarsir. Nah, sekarang kita ke garis yang kedua, yaitu X tambah Y sama dengan 4. Kita misalkan di sini titiknya 4. Ini 0,4 ya, ini 4,0. Sekarang kita tarik garisnya. Nah, ini juga daerahnya jadi ada sebelah kiri dan kanan. Jadi kita ambil satu titik. Untuk mengujinya boleh di titik sebelah sini,
ya, tapi cari yang gampang. Boleh sebelah sininya. Nah, biasanya untuk menguji itu banyak diambil titik 0,0 ya, kecuali garis tersebut melalui titik 0,0. Jadi kita menguji pada titik yang lain, tapi secara umum diuji pada titik 0,0. Jadi titik ini. Nah, kita lihat kembali soalnya X tambah Y lebih kecil sama dengan 4. Jadi kalau kita uji 0,0, 0 tambah 0 itu 0, lebih kecil sama dengan 4. Berarti betul 0 lebih kecil dari 4. Jadi arahnya ke sebelah kiri ya, karena titik 0,0 di sini dan dia betul. Berarti arsirannya ke sini ya. Diarsir seluruhnya. Nah, garis ini masih panjang ya. Sama juga untuk garis ini. Nah, sekarang garis yang ketiga, X sama dengan 2. Kemarin, maaf, sebelumnya kita sudah mempelajari yang di sini ya. X sama dengan A. Jadi kita tinggal titikkan aja X sama dengan A-nya. Di sini X sama dengan 2. Berarti ini 2. Kita gariskan lurus yang melalui X sama dengan 2. Nah, kira-kira ini. Nah, ini tadi garis X sama dengan 2. Nah, diminta di sini yang lebih besar sama dengan 2. Nah, sama kita lihat di sini. Untuk yang ini ya, dia lebih besar arahnya ke kanan ya, arahnya ke kanan. Karena kalau kita uji pun dia di titik 0,0, X nya 0 ya, berarti kan 0 lebih besar sama dengan 2, kan salah. Berarti daerah sebelah sini salah, berarti yang sebelah sini benarnya. Nah, ke sini diarsir. Nah, selanjutnya yang terakhir X sama dengan 4. Kita lihat X sama dengan 4. Di sini titiknya X sama dengan 4, langsung gariskan. Ada sebelah kiri dan kanan juga, boleh diuji untuk titik 0, 0,0. Jadi X nya aja yang dipakai 0 ya, berarti kan 0 lebih kecil dari 4, benar. Berarti arahnya ke sini, ke kiri ya. Nah, apabila kita amati daerah-daerahnya ini, di mana dia yang seluruhnya mengumpul arsirannya, itulah daerah penyelesaiannya. Jadi kalau kita amati di sini ya, semua garis akan bertemu di sini ya, ini karena dari sini ke sebelah kanan, ini juga ke sebelah kanan, sedangkan di sebelah kiri ini juga ke kanan, ke kiri ya, sini. Jadi diperolehlah daerah penyelesaiannya yang ini, yang saya tebali. Nah, inilah daerah penyelesaiannya yang kotor ya, atau DP nya. Ini saya panai. Inilah daerah penyelesaiannya. Nah, mudah-mudahan boleh mengerti. Nah, sekarang saya akan menunjukkan apa sih perbedaan ya, tanda pertidaksamaan lebih besar dan yang ada sama dengannya, lebih besar sama dengannya, atau lebih kecil dan yang ada sama dengannya, lebih kecil sama dengan. Jadi kalau ya ada sama dengannya, berarti garisnya ikut ya. Tapi kalau tidak ada sama dengannya, garisnya tidak ikut. Atau dia biasa ditulis tidak ada sama dengannya, garisnya putus-putus. Contoh seperti ini ya, X tambah Y lebih besar dari 1. Nah, apabila kita buat
Contohnya X tambah Y lebih besar dari 1. Nah, kita buatkan dulu titik potongnya. Di sini X, di sini Y, ini X yang 0, dan ini apabila Y nya 0. Nah, apabila X nya 0, X tambah Y 1, berarti 1 ya. Dan apabila Y nya 0, berarti X tambah 0 1, X nya 1. Nah, saya akan tunjukkan perbedaannya. Nah, di sini 0,1, berarti di sini misal 1 0,1, di sini ini 1,0. Nah, titiknya kita sambungkan menjadi garis. Nah, ya. Nah, ini kalau dia ikut sama dengannya ya. Ini titik 0,0. Ya, kalau lebih besar dari 1, kalau kita uji 0 tambah 0 lebih besar dari 1, salah, berarti ini daerah yang salah, ke kiri berarti ke kanan daerahnya. Nah, ini. Nah, inilah kalau X tambah Y lebih besar sama dengan 1, garisnya ikut. Tapi kalau dia yang ini, soal yang ini, ya hampir sama. Ya, sini 1, garisnya tidak ikut, jadi kita buat putus-putus. Arsirannya juga sama ke kanan. Ya, garisnya putus-putus ya, ini jelas. Nah, sekarang kita dapat lihat perbedaannya. Ya, apabila ada sama dengannya, garisnya utuh, itu menandakan garisnya ikut. Dan kalau dia tidak ada sama dengannya, berarti dia tidak ikut ya. Jadi garisnya tidak utuh. Dia garisnya putus-putus. Demikianlah pembelajaran kita. Semoga semakin mengerti dan membantu. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.